Tiga pria ditemukan berjalan tanpa arah di pedalaman Sulawesi Tenggara pada tahun 1912. Kaki mereka penuh lumpur, mata kosong, dan kulit dipenuhi goresan seperti dicakar sesuatu dari dalam hutan. Ketika seorang serdadu Belanda mencoba menanyai mereka, ketiganya hanya mengucapkan satu kalimat yang sama sambil gemetar. Jangan sebut nama Kalaruhi, dia belum mati. Catatan itu benar-benar ada dalam laporan ekspedisi kolonial yang selama puluhan tahun tenggelam di antara arsip tua Hindia Belanda. Yang aneh, tidak ada penjelasan tentang siapa sebenarnya Kalaruhi. Tidak tercatat sebagai raja, tidak dikenal sebagai pemberontak, tetapi namanya cukup menakutkan hingga beberapa warga pedalaman menolak menunjukkan jalur hutan kepada pasukan kolonial saat itu. Mereka lebih memilih dihukum daripada mendekati wilayah yang diyakini menjadi tempat terakhir Kalaruhi menghilang. Dan disinilah legenda ini menjadi berbeda dari kisah-kisah mistis Nusantara lainnya. Kalaruhi bukan sekedar makhluk gaib yang hidup dalam dongeng malam. Ia dipercaya pernah menjadi manusia nyata, seorang tabib sakti yang dihormati masyarakat, sebelum berubah menjadi sosok yang ditakuti karena ritual terlarang yang konon membuatnya kehilangan wujud kemanusiaannya sendiri. Sebagian cerita menyebut tubuhnya mulai membusuk tetapi tetap hidup. Sebagian lain mengatakan suaranya bisa terdengar dari balik tanah saat malam hujan turun. Sampai hari ini, masih ada kawasan hutan tertentu di Sulawesi yang tidak dilewati warga setelah maghrib. Tidak ada paban larangan resmi, tidak ada pagar, hanya ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para pemburu lokal mengaku pernah mendengar suara rantai diseret di antara pepohonan basah, diikuti aroma anyir seperti darah bercampur tanah hujan. Anehnya, suara itu selalu berhenti tepat ketika nama Kalaruhi disebut pelan. Tetapi yang paling mengganggu bukan cerita mistisnya, melainkan fakta bahwa beberapa tetua adat di wilayah itu masih merahasiakan bagian tertentu dari legenda ini kepada orang luar. Mereka percaya kisah Kalaruhi bukan sekedar sejarah kelam, melainkan peringatan tentang seseorang yang pernah mencoba melampaui batas manusia demi kekuasaan. Dan menurut mereka, jejak ritual itu mungkin belum benar-benar hilang. Malam ini, kita tidak hanya membahas legenda, kita akan membedah sebuah kisah yang berdiri di antara sejarah, ketakutan kolektif, dan kemungkinan bahwa sesuatu pernah terjadi di pedalaman Sulawesi hingga membuat satu nama tetap ditakuti lebih dari 100 tahun kemudian. Siapa sebenarnya Kalaruhi? Manusia biasa, penyihir, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu? Sebelum kita masuk lebih jauh ke jejak kelam legenda ini, coba tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana malam ini. Saya penasaran, sejauh apa kisah Kalaruhi sudah sampai ke telinga masyarakat di luar Sulawesi? Karena menariknya, nama ini ternyata tidak hanya hidup di pedalaman tempat cerita itu berasal, tetapi juga mulai muncul dalam berbagai cerita lisan di daerah lain dengan versi yang berbeda-beda. Dan semakin dalam legenda ini ditelusuri, semakin terlihat bahwa Kalaruhi bukan cerita yang lahir dari ruang kosong. Ada lokasi nyata, ada jejak sosial yang masih membekas, bahkan ada wilayah-wilayah tertentu yang hingga sekarang masih dianggap tidak bersih oleh masyarakat sekitar. Bagi saya pribadi, justru di titik inilah legenda Kalaruhi terasa jauh lebih menyeramkan dibanding cerita hantu biasa, karena ketakutan masyarakatnya terasa terlalu konsisten untuk disebut sekadar dongeng pengantar malam. Kisah Kalaruhi paling banyak berkembang di wilayah pedalaman Sulawesi Tenggara, terutama di kawasan yang dahulu dipenuhi jalur hutan lebat dan perbukitan batu. Daerah itu sejak ratusan tahun lalu dikenal sebagai wilayah yang sulit dijangkau, dengan kabut tebal turun lebih cepat dibanding daerah pesisir. Bahkan hingga awal abad ke-20, beberapa kampung di sana masih terisolasi dari jalur perdagangan utama kolonial Belanda.
Situasi geografis seperti inilah yang membuat cerita-cerita lisan tumbuh sangat kuat dan bertahan lintas generasi. Di siang hari, kawasan itu tampak seperti hutan tropis biasa. Pohon-pohon besar menjulang rapat dengan akar mencengkram tanah merah yang lembab. Tetapi ketika sore mulai turun, suasananya berubah drastis. Suara burung perlahan hilang, udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis turun di antara batang-batang pohon seperti asap yang bergerak pelan. Banyak warga tua percaya, hutan itu menyimpan ingatan, seolah pernah menjadi saksi sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dilupakan. Menurut tuturan masyarakat lokal, legenda Kalaruhi diperkirakan muncul pada masa peralihan kekuasaan antar kelompok suku di pedalaman Sulawesi, jauh sebelum administrasi kolonial benar-benar masuk ke wilayah tersebut. Masa itu dikenal keras, konflik perebutan wilayah sering terjadi, dan kemampuan spiritual seseorang memiliki pengaruh besar terhadap kedudukan sosialnya. Tabib, dukun, dan penjaga ritual adat bukan hanya dihormati, tetapi juga ditakuti. Dari berbagai versi cerita yang berhasil dikumpulkan peneliti budaya lokal, Kalaruhi disebut sebagai seseorang yang awalnya memiliki kemampuan pengobatan luar biasa. Ia dipercaya mampu menyembuhkan penyakit yang tidak bisa ditangani tabib lain. Orang-orang datang dari kampung berbeda membawa persembahan berupa hasil hutan, kain tenun, hingga hewan ternak untuk meminta bantuannya. Namun penghormatan besar itulah yang perlahan berubah menjadi sumber ketakutan. Konon, perubahan itu bermula ketika kematian mulai datang berturut-turut di kampung sekitar, tanpa penyebab yang jelas. Beberapa warga ditemukan meninggal dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar, seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Di malam hari, terdengar suara langkah berat mengelilingi rumah panggung warga, tetapi tidak pernah ditemukan jejak manusia keesokan paginya. Nama Kalaruhi mulai disebut pelan-pelan, bukan lagi sebagai penyembuh, melainkan seseorang yang dianggap telah menyentuh ilmu yang seharusnya tidak dipelajari manusia. Yang menarik, sebagian tetua adat percaya cerita ini memiliki hubungan dengan ritual kuno pemanggilan roh penjaga hutan yang pernah ada di wilayah tersebut. Beberapa batu besar di pedalaman bahkan masih dianggap sakral hingga hari ini. Batu-batu itu dipenuhi lumut hitam dan ukiran samar yang bentuknya nyaris terkikis waktu. Tidak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya, tetapi masyarakat setempat meyakini kawasan itu pernah menjadi pusat ritual yang berkaitan dengan legenda Kalaruhi. Dalam sudut pandang sejarah, kondisi seperti ini sebenarnya masuk akal. Di banyak wilayah Nusantara kuno, tokoh spiritual seringkali memiliki posisi setara pemimpin politik. Ketika seseorang dianggap memiliki kekuatan di luar nalar, masyarakat bisa dengan mudah memujanya atau justru mengutuknya ketika keadaan buruk. Dan menurut saya pribadi, kemungkinan terbesar yang membuat legenda Kalaruhi bertahan begitu lama adalah karena cerita ini lahir dari ketakutan nyata masyarakat terhadap seseorang yang benar-benar pernah hidup di tengah mereka. Tetapi semua cerita itu baru permukaan, karena semakin banyak kesaksian lama ditelusuri, muncul satu pola mengerikan yang terus berulang. Orang-orang yang mencoba menghentikan Kalaruhi justru menjadi korban pertama yang menghilang tanpa jejak. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian paling gelap dari legenda ini, saya ingin kalian benar-benar menyimak setiap detailnya pelan-pelan. Karena semakin diperhatikan, kisah Kalaruhi terasa bukan seperti cerita rakyat biasa, melainkan potongan ingatan korektif tentang sesuatu yang pernah membuat satu wilayah hidup dalam ketakutan bertahun-tahun lamanya. Dan percayalah, beberapa bagian yang akan kita bahas setelah ini adalah detail yang jarang sekali diangkat dalam pembahasan legenda Nusantara. Menurut cerita yang paling sering dituturkan para tetua adat, perubahan Kalaruhi tidak terjadi dalam satu malam. Awalnya, ia tetap dikenal sebagai tabib yang membantu masyarakat. Ia dipanggil untuk menyembuhkan demam, memimpin ritual panen, hingga menjadi penengah konflik antar keluarga. Namun perlahan, warga mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari cara ia memandang manusia. Tatapannya disebut semakin kosong, dingin, dan sulit ditebak, seolah pikirannya sedang berjalan jauh di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain.
Pada masa itu, masyarakat pedalaman Sulawesi percaya bahwa hutan bukan sekedar wilayah alam liar. Hutan dianggap memiliki lapisan dunia lain yang tidak boleh disentuh sembarangan. Ada tempat-tempat tertentu yang dilarang dimasuki setelah matahari tenggelam karena dipercaya menjadi lokasi ritual kuno penjaga alam. Tetapi Kalaruhi justru sering terlihat berjalan sendirian menuju kawasan terlarang itu saat malam turun, membawa obor kecil dan sebilah parang panjang yang selalu terseret pelan di tanah basah. Dari sinilah, bisik-bisik ketakutan mulai tumbuh. Beberapa warga mengaku mendengar suara nyanyian lirih dari arah hutan pada tengah malam. Suaranya rendah, seperti mantra yang diucapkan berulang kali. Kadang terdengar sangat jauh, tetapi sesekali terasa tepat di belakang rumah panggung mereka. Dan setiap kali suara itu muncul, hewan ternak mendadak gelisah. Anjing melolong tanpa henti. Ayam mati mendadak keesokan paginya dengan leher terpuntir tidak wajar. Salah satu cerita paling terkenal berasal dari seorang pemburu muda yang nekat mengikuti jejak Kalaruhi ke dalam hutan. Awalnya ia hanya ingin membuktikan bahwa semua rumor itu berlebihan. Tetapi ketika ia kembali 3 hari kemudian, tubuhnya penuh luka gores dan rambutnya memutih sebagian meski usianya masih sangat muda. Ia mengaku melihat cahaya merah bergerak di antara pepohonan dan mendengar suara manusia menangis dari bawah tanah. Setelah malam itu, pemburu tersebut tidak pernah berbicara normal lagi hingga akhir hidupnya. Masyarakat mulai panik ketika kematian datang semakin sering, bukan hanya orang tua atau mereka yang sakit, tetapi juga pria-pria muda yang sebelumnya sehat. Beberapa ditemukan di tepi sungai dengan tubuh kaku seperti kehilangan seluruh darahnya. Yang paling mengerikan, hampir semua korban ditemukan dengan ekspresi wajah yang sama, mata terbuka lebar dan mulut setengah berteriak, seolah mereka meninggal dalam ketakutan luar biasa sesaat sebelum ajal datang. Dalam situasi seperti itu, kepala-kepala kampung akhirnya berkumpul untuk membahas satu nama yang sebelumnya tidak pernah berani mereka tuduh secara langsung, Kalaruhi. Tetapi bahkan dalam pertemuan tertutup itu, tidak semua orang sepakat. Ada yang percaya ia memang berubah menjadi ancaman, ada pula yang yakin Kalaruhi sebenarnya sedang mencoba melindungi kampung dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dalam hutan. Dan menurut saya pribadi, konflik inilah yang membuat legenda ini terasa sangat manusiawi, karena ketakutan terbesar sering lahir bukan dari monster, melainkan dari ketidakpastian tentang siapa yang sebenarnya benar. Namun semua keraguan itu runtuh pada satu malam yang kemudian menjadi titik balik paling mengerikan dalam legenda Kalaruhi. Malam ketika kabut turun terlalu cepat, suara cantai mulai terdengar dari arah hutan, dan seluruh kampung menyadari bahwa sesuatu sedang berjalan mendekati permukiman mereka. Jadi tetap simak baik-baik bagian setelah ini, karena disinilah cerita Kalaruhi berubah dari sekedar rumor menjadi teror nyata yang membuat satu kampung memilih meninggalkan tanah kelahiran mereka sendiri demi bertahan hidup. Malam itu tidak ada hujan. Justru itulah yang membuat suasananya terasa lebih aneh. Udara mendadak lembab seperti habis diguyur badai, sementara kabut turun perlahan dari arah hutan hingga menelan sebagian rumah panggung di pinggir kampung. Warga yang masih terjaga mulai mendengar suara logam bergesek dari kejauhan. Pelan, berat, berulang. Seperti seseorang sedang menyeret rantai besar melewati tanah berbatu. Awalnya tidak ada yang berani keluar rumah. Pintu-pintu dikunci rapat, lampu minyak dipadamkan, dan anak-anak disuruh diam tanpa suara. Tetapi suara itu terus mendekat, semakin jelas, hingga beberapa warga mulai mendengar langkah kaki berjalan di bawah kolong rumah mereka. Lambat, seolah sesuatu sedang mencari. Menurut versi cerita yang paling tua, seorang kepala kampung akhirnya memberanikan diri membuka jendela kayunya sedikit. Dari celah sempit itu, ia melihat sosok tinggi berdiri di tengah kabut. Tubuhnya dibungkus kain hitam lusuh yang basah seperti baru keluar dari rawa. Tangannya panjang dan kurus, sementara di bagian lehernya tergantung rantai berkarat yang terus mengeluarkan suara gesekan pelan. Tetapi yang paling membuat lelaki itu ketakutan adalah wajah sosok tersebut. Sebagian tertutup rambut panjang kusut, dan sebagian lainnya terlihat seperti kulit yang mulai membusuk. Setelah malam itu, kampung berubah total. Tidak ada lagi warga yang berani keluar setelah matahari tenggelam. Ritual adat mulai dilakukan hampir setiap malam. Asap kemenyan memenuhi rumah-rumah, sementara para tetua membaca doa-doa lama untuk mengusir sesuatu yang mereka yakini sedang mendekati permukiman manusia. Tetapi anehnya,
Semakin sering ritual dilakukan, kematian justru semakin banyak terjadi. Salah satu detail yang jarang dibahas adalah munculnya simbol-simbol aneh di batang pohon sekitar kampung. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan goresan menyerupai kuku di bagian tengahnya. Beberapa peneliti budaya lokal percaya tanda tersebut berkaitan dengan ritual pengikat roh dalam kepercayaan kuno tertentu di Sulawesi. Dan menurut cerita warga, simbol yang sama pernah ditemukan di Batu Besar, tempat Kalaruhi terakhir kali terlihat sebelum menghilang. Kalau kalian perhatikan, pola seperti ini sebenarnya sering muncul dalam legenda-legenda tua Nusantara. Ketika seseorang dianggap terlalu jauh menyentuh kekuatan yang tidak dipahami masyarakat, ia perlahan berubah dari manusia menjadi lambang ketakutan kolektif. Tetapi saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar nanti. Menurut kalian, apakah Kalaruhi benar-benar sosok nyata yang pernah hidup? Atau legenda ini sebenarnya lahir dari trauma masyarakat terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan pada masa itu? Ketegangan memuncak ketika beberapa pemuda kampung memutuskan memburu Kalaruhi ke dalam hutan. Mereka membawa obor, tombak, dan parang, berjalan menembus jalur berlumpur yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Semakin jauh mereka masuk, suasana hutan terasa semakin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam, hanya suara nafas mereka sendiri dan bau anyir yang semakin kuat di udara. Di tengah hutan itulah mereka menemukan sebuah tempat yang tidak pernah disebut dalam cerita versi luar daerah. Sebuah tanah lapang kecil yang dipenuhi batu-batu hitam tersusun melingkar. Di bagian tengahnya terdapat lubang besar seperti bekas galian tua, sementara di sekeliling tanah terlihat bercak hitam mengering yang oleh warga dipercaya sebagai sisa ritual pengorbanan. Beberapa obor mendadak padam sendiri saat mereka mendekat, meski tidak ada angin sama sekali. Salah seorang pemuda kemudian mendengar suara bisikan tepat di belakang telinganya. Suaranya pelan, berat, dan terdengar seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Tetapi beberapa detik kemudian, suara rantai itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, terlalu dekat. Kepanikan pecah seketika. Para pemuda berlari keluar dari kawasan batu sambil berteriak ketakutan. Beberapa mengaku melihat sosok berdiri di antara pepohonan dengan mata merah redup menyala di balik kabut. Ada yang mengatakan tanah di sekitar mereka terasa bergerak, seperti ada sesuatu sedang bangkit dari bawah. Dan dari seluruh rombongan yang masuk malam itu, 2 orang tidak pernah kembali ditemukan. Sejak kejadian tersebut, sebagian warga memilih meninggalkan kampung dan pindah ke wilayah pesisir. Rumah-rumah mulai kosong, ladang terbengkalai. Hutan perlahan menelan kembali jalur-jalur lama yang dulu digunakan masyarakat. Tetapi yang paling mengerikan, beberapa warga mengaku suara rantai itu masih kadang terdengar hingga bertahun-tahun setelah kampung ditinggalkan. Dan justru di titik inilah, legenda Kalaruhi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar cerita teror. Karena sebagian tetua adat percaya, sosok yang mereka lihat malam itu bukan Kalaruhi yang asli, melainkan sesuatu yang berhasil dipanggil melalui ritual yang ia lakukan sendiri sebelum menghilang. Dan mungkin inilah alasan mengapa legenda Kalaruhi tetap bertahan hingga sekarang. Bukan semata karena unsur mistisnya, tetapi karena masyarakat di pedalaman Sulawesi percaya ada jejak nyata yang masih tertinggal sampai hari ini. Jika kalian selama ini mencari jawaban kenapa beberapa legenda Nusantara terasa hidup dan tidak pernah benar-benar hilang di telan zaman, kisah Kalaruhi mungkin adalah salah satu contoh paling kuatnya. Karena legenda ini tidak hanya diwariskan lewat cerita, tetapi juga lewat tempat-tempat yang masih dihindari manusia hingga sekarang. Beberapa kawasan yang dikaitkan dengan legenda Kalaruhi masih dianggap sakral oleh warga lokal. Ada jalur hutan tertentu yang tidak boleh dilalui sendirian setelah matahari terbenam. Beberapa batu besar di pedalaman bahkan masih diberi sesajen sederhana oleh masyarakat sekitar, bukan untuk memuja, melainkan sebagai bentuk penghormatan agar sesuatu tetap tenang dan tidak mengganggu kampung. Tradisi ini tetap bertahan meski generasi muda mulai hidup berdampingan dengan dunia modern. Menariknya, sebagian warga yang pernah mencoba membuka lahan baru di kawasan yang dipercaya berkaitan dengan Kalaruhi mengaku mengalami kejadian aneh,
Ada yang mendadak sakit tanpa sebab jelas. Ada yang mendengar suara langkah mengitari pondok mereka saat malam. Bahkan beberapa orang tua di wilayah itu masih melarang anak-anak menyebut nama Kalaruhi terlalu keras di dekat hutan. Larangan tersebut terdengar sederhana, tetapi justru menunjukkan betapa kuatnya jejak psikologis legenda ini dalam kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang budaya, legenda seperti Kalaruhi sebenarnya memiliki fungsi yang jauh lebih dalam dibanding sekadar cerita menyeramkan. Ia menjadi alat sosial untuk menjaga batas antara manusia dan alam. Hutan dalam tradisi masyarakat lama bukan tempat yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Ada aturan tidak tertulis yang harus dihormati. Dan ketika seseorang melanggar batas itu demi ambisi atau kekuasaan, legenda seperti Kalaruhi lahir sebagai pengingat tentang konsekuensi yang menunggu. Menurut saya pribadi, disitulah inti paling mengerikan sekaligus paling relevan dari kisah ini. Kalaruhi mungkin bukan sekadar tentang makhluk gaib atau ritual hitam. Ia bisa jadi simbol dari manusia yang kehilangan batas moral ketika haus akan kekuatan. Sosok yang awalnya dihormati karena ilmunya, tetapi perlahan berubah menjadi ancaman karena merasa dirinya lebih besar dari aturan kehidupan itu sendiri. Dan pola seperti ini sebenarnya masih sangat dekat dengan kehidupan modern hari ini. Kita hidup di zaman ketika banyak orang rela melakukan apapun demi pengaruh, kekuasaan, atau rasa takut dari orang lain. Bedanya, bentuknya saja yang berubah. Karena itu legenda Kalaruhi terasa seperti cermin gelap tentang apa yang bisa terjadi ketika ambisi manusia tidak lagi memiliki kendali. Dan mungkin itulah alasan kenapa cerita ini tetap bertahan ratusan tahun, karena masyarakat merasa ada kebenaran yang terlalu nyata di dalamnya untuk dilupakan begitu saja. Sampai sekarang, beberapa peneliti budaya lokal masih mencoba menelusuri apakah ada hubungan antara situs batu di pedalaman Sulawesi dengan ritual-ritual kuno yang disebut dalam cerita Kalaruhi. Sebagian percaya semuanya hanyalah mitos yang diperbesar ketakutan masyarakat, tetapi sebagian lain yakin legenda ini berakar dari kejadian nyata yang kemudian berubah menjadi cerita turun-temurun. Dan semakin banyak kisah lama dikumpulkan, semakin terlihat bahwa ada detail-detail tertentu yang terus muncul secara konsisten meski berasal dari kampung yang berbeda. Hal paling menarik justru datang dari pengakuan beberapa warga tua yang percaya bahwa kutukan terbesar Kalaruhi bukan terletak pada sosoknya, melainkan pada rasa takut yang diwariskan terus-menerus. Ketakutan itu membuat satu generasi menutup mulut, membuat kampung-kampung ditinggalkan, dan membuat hutan tertentu tetap sunyi hingga hari ini. Seolah legenda tersebut tidak membutuhkan penampakan untuk tetap hidup, karena manusia sendirilah yang terus menjaganya di dalam ingatan mereka. Dan mungkin sekarang kalian mulai memahami kenapa legenda ini berbeda dari cerita horor biasa. Kalaruhi tidak menawarkan ketakutan instan semata, tetapi membawa kita melihat bagaimana sebuah kisah bisa membentuk perilaku masyarakat selama ratusan tahun. Ia hidup di antara sejarah, trauma, kepercayaan, dan ketidakmampuan manusia menjelaskan hal-hal yang berada di luar pemahaman mereka sendiri. Tetapi ada satu pertanyaan terakhir yang hingga kini belum benar-benar terjawab. Jika Kalaruhi hanyalah legenda, lalu mengapa masih ada begitu banyak orang yang memilih diam ketika kawasan itu dibicarakan terlalu dalam? Pada akhirnya, legenda Kalaruhi bukan hanya tentang sosok misterius yang dipercaya pernah meneror pedalaman Sulawesi. Kisah ini jauh lebih dalam dari sekadar cerita seram yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ia adalah potret tentang bagaimana ketakutan bisa hidup lebih lama daripada manusia itu sendiri. Tentang bagaimana sebuah nama mampu bertahan ratusan tahun, bahkan ketika makamnya tidak pernah ditemukan dan kebenarannya mulai kabur di telan waktu. Dan semakin kita menelusuri cerita ini, semakin terlihat bahwa masyarakat zaman dulu sebenarnya sedang meninggalkan pesan yang sangat jelas, bahwa ada batas yang tidak seharusnya dilanggar manusia. Ada ambisi yang ketika dikejar terlalu jauh, justru mengubah seseorang menjadi ancaman bagi lingkungannya sendiri. Dalam banyak legenda Nusantara,
kekuatan terbesar bukan datang dari ilmu hitam atau ritual kuno, melainkan dari rasa takut manusia terhadap konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Saya pribadi merasa inilah alasan kenapa kisah Kalaruhi tetap terasa relevan sampai sekarang. Karena meski zaman berubah, sifat manusia tidak banyak berubah. Obsesi terhadap kekuasaan, rasa ingin dihormati, dan keinginan untuk melampaui batas seringkali membuat manusia lupa pada harga yang harus dibayar. Dan mungkin, legenda-legenda seperti ini sebenarnya lahir agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hingga hari ini, hutan-hutan yang dikaitkan dengan Kalaruhi masih berdiri sunyi di pedalaman Sulawesi. Kabut masih turun di antara pepohonan tua. Batu-batu hitam itu masih ada, perlahan ditelan lumut dan akar hutan. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah semua kisah ini fakta yang berubah menjadi mitos, atau mitos yang lahir dari kejadian nyata yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan masyarakat pada masanya. Tetapi satu hal yang pasti, nama Kalaruhi berhasil melakukan sesuatu yang jarang dimiliki sebuah legenda, membuat orang tepat takut bahkan setelah ratusan tahun berlalu. Dan sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Kalaruhi benar-benar pernah ada sebagai manusia nyata yang berubah karena ambisi dan ritual terlarang? Atau semua ini hanyalah bentuk trauma kolektif masyarakat pedalaman pada masa lalu? Lalu kalau legenda seperti ini berasal dari daerah kalian, apakah kalian cukup berani untuk menelusuri lokasi yang dipercaya menjadi pusat kisah tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya penasaran apakah setiap daerah di Indonesia sebenarnya memiliki Kalaruhi mereka masing-masing, sosok yang namanya tetap hidup, bukan karena sejarah resmi, tetapi karena ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Dan jika kalian ingin saya membahas legenda Nusantara lain yang lebih gelap dan jarang diangkat channel manapun, pastikan tinggalkan jejak kalian malam ini. Karena terkadang, cerita paling mengerikan bukanlah cerita yang diciptakan untuk menakuti manusia, melainkan cerita yang bertahan terlalu lama untuk dianggap sekadar dongeng.